Kak Vino, kenapa Kak PKH Pos? Ya, kenapa PKH Pos tidak cair atau belum cair sampai sekarang? Itu karena saat ini sedang dilakukan peralihan. Sebenarnya sih kami sebagai pendamping sosial juga bingung ya, sebab aturannya secara tertulis sampai sekarang itu kami belum dapat terkait peralihan tersebut. Tapi kenyataannya sudah ada beberapa KPM yang dilakukan pendistribusian kartu KKS. Kami juga heran kenapa seperti itu ya, namanya juga kita ngikut aja ya, namanya pendamping ya, cukup mengerjakan tugas-tugas yang ada diberikan. Kak Yulia, Kak, saya pernah disurvei dari pihak PKH tapi sampai saat ini belum dapat. Oke, jadi kalau pernah disurvei ini kan Kak namanya juga masih dilakukan survei ya. Barangkali datanya masuk di dalam data calon penerima bansos. Lalu kemudian dilakukan survei. Nah, pada saat dilakukan survei di sana kan ada beberapa variabel tuh yang diisi pendampingnya atau tukang surveinya. Nah, setelah itu hasil survei tersebut itu dirangkum lalu kemudian dilaporkan. Nah, ini ada dua kemungkinan nih. Barangkali yang pertama, kakak tidak lolos survei dan dinyatakan tidak layak terima bantuan sosial. Yang kedua, datanya kakak masih berada di daftar tunggu lagi. Tapi nggak ada salahnya kakak bisa bertanya langsung ke pendampingnya atau ke orang yang dulu pernah menyurvei. TK ke SD kok nggak cair Kak? Oke, ini dikarenakan dari TK ke SD kan baru ya terdaftar di Dapodik sekolah SD. Nah, jadi itu perlu proses pengaktifan Dapodik terlebih dahulu. Jadi apabila sampai sekarang Dapodik anaknya itu belum aktif, apalagi ada, mohon maaf ya, kalau misalnya beberapa SD yang lambat mengaktifkan Dapodik anak tersebut, apalagi baru peralihan, maka di DTKS belum bisa terbaca sebagai peserta didik, yang menyebabkan bansosnya belum bisa cair dikarenakan tidak terbaca sebagai komponen PKH atau komponen SD. Tapi biasanya kalau memang nggak cair di tahap ini, di tahap berikutnya bisa cair lagi setelah Dapodik anaknya sudah sinkron dengan DTKS. Kak Caca, untuk operator 6NG apakah memang tidak boleh dapat? Padahal dia juga layak menerima. Operator 6NG ini kan bagian dari perangkat desa Kak ya. Iya. Biasanya operator 6NG ini adalah bagian dari perangkat desa yang mana ia ditunjuk sebagai puskesos setempat. Nah, kalau tidak salah saya pernah dapat suratnya ya dari Kemensos, ada aturannya di situ, salah satu atau masyarakat yang dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial, salah satunya yaitu yang terdaftar sebagai perangkat desa atau perangkat ya desa atau kelurahan. Cara cek UMKM, cara cek UMKM, bantuan sosial UMKM. Bansos UMKM itu informasinya biasanya adanya di Diskoperindak Kop daerah setempat ya. Coba aja datangin dinas tersebut, Diskoperindak. Biasanya di sana ada banyak beberapa informasi ya. Ini juga informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, apalagi sebagai penerima bantuan sosial, karena saya juga pernah memfasilitasi KPM saya, yang mana dulunya KPM saya itu ada yang beberapa melakukan usaha, lalu kemudian saya mendatangi Diskoperindak tersebut, melakukan koordinasi dengan petugasnya. Ternyata di Diskoperindak itu ada cukup banyak pelatihan-pelatihan yang disiapkan, yang selalu diadakan dan diutamakan bagi pelaku UMKM, apalagi yang menerima bantuan sosial seperti PK dan juga BPNT. Nah, selain itu juga ada berbagai macam bantuan sosial biasanya yang bisa diajukan. Ada yang dananya dari provinsi, ada yang dananya juga dari daerah setempat. Jadi nggak ada salahnya kalau kakak bisa menjangkau Diskoperindak setempat tersebut, datangin aja, tanya-tanya informasi di sana. Karena biasanya tiap daerah itu berbeda-beda informasinya. PIP apakah sudah cair? Kalau PIP ini yang masuk di dalam SK nominasi itu sudah cair sebagian, yang sudah melakukan aktivasi akun dan sudah masuk datanya di SK pemberian. Jadi sebenarnya untuk PIP ini ya, dari bulan April kemarin itu sudah ada yang cair, tapi ini cairnya juga bertahap, terbagi menjadi beberapa bagian, tidak serentak sekaligus. Kalau di 6NG
periodenya belum berubah. Itu kenapa? Jadi nggak cair-cair BPNT-nya. Iya, kalau udah di 6NG ya, karena ini valid ya, kalau di 6NG beda kalau di cek bansos ya. Kalau di 6NG, di sana datanya sudah kelihatan periodenya tidak berubah, masih di periode sebelumnya, artinya bansos KPM ini tidak cair. Nah, di sana bisa dicek detailnya, detail penyebabnya itu karena apa. Biasanya ada muncul keterangan di sana, karena apa, sehingga bansosnya tidak berubah periodenya. Bisa coba dicek-cek lagi ya Kak, datanya di SIKNG. KM PT Pos gimana? ATM KKS itu tidak bisa diwakilkan ngambilnya. Betul sekali Kak. Kalau selama ini bantuan sosialnya Kakak cari melalui PT Pos, lalu kemudian sudah ada informasi peralihan ke kartu KKS dan sudah diundang atau dipanggil datang ke sebuah tempat untuk dilakukan pendistribusian kartu KKS, ini wajib orangnya sendiri yang datang Kak, nggak bisa diwakilkan. Karena di mana-mana istilah perbankan ini, kalau urusan perbankan harus orangnya sendiri yang datang. Karena di sana kalau nggak salah ada beberapa kali tanda tangan ya, ada formulir dan apalagi itu istilahnya, di istilah perbankan gitu, yang harus ditandatangani sendiri oleh pemilik rekening tersebut, oleh pemegang kartu KKS tersebut. Dan ini juga ya informasi penting nih bagi kakak penerima kartu KKS baru, barangkali belum berpengalaman ya, belum tahu sebelum-sebelumnya. Nah, kartu KKS ini apabila kakak pemegang kartu KKS baru, pertama, kartu KKS-nya wajib disimpan, dipegang dan digunakan sendiri. Jangan disimpan oleh orang lain. Kalau ada oknum-oknum di luar sana dengan alasan ini itu, dikumpul kartu KKS-nya dia yang simpan dengan iming-iming apa segala macam, jangan mau dikasih. Kalau orangnya ngotot mau ngambil kartu KKS-nya, laporkan aja ke petugas bansos dinas sosial setempat, seperti petugas bansos atau pendamping PKH atau BPNT. Kemudian yang kedua, PIN-nya. Kalau dikasih PIN standar oleh petugas bank himbaranya, setelah itu langsung diganti PIN-nya. Jangan dipakai PIN standar yang dikasih. Karena ketahuilah, misalnya nih, dalam sehari tersebut ada 100 kartu KKS didistribusikan. Semua 100 KKS itu, 100 KPM itu, KKS-nya, PIN ATM-nya sama semuanya. Karena masih pakai PIN standar. Jadi diwajibkan untuk ganti sendiri. Bisa langsung datang ke ATM, minta arahan oleh security-nya, minta dipandu cara ganti PIN ATM kartu KKS. Bisa dilakukan sendiri, diganti. Jangan menggunakan PIN KKS yang standar yang dikasih oleh petugasnya. Berikutnya yaitu yang ketiga adalah kakak juga bisa download aplikasi seperti Living by Mandiri, BRI Mobile, BNI Mobile, supaya bisa memantau kartu KKS-nya itu apakah sudah terisi saldo bansos atau belum. Jadi nggak bolak-balik cek lagi ke ATM. Dan yang keempat yaitu kartu KKS nih, baru misalnya ada bansosnya cair masuk ke situ, itu sudah bisa ditarik berupa uang. Bisa tariknya ke agen bank, dan bisa juga narik ke ATM langsung. Perbedaannya kalau narik ke agen bank dan juga ATM, kalau di ATM misalnya nih pecahannya itu pecahan 100 dan nominal bansosnya itu ada puluhan ribunya, otomatis kan yang puluhan ribu nggak bisa ditarik ya. Tapi kalau nariknya ke agen bank itu bisa ditarik sampai nol saldo sekalipun, itu nggak bakalan terblokir kartu KKS-nya, nggak masalah. Karena kartu KKS ini berbeda dengan rekening bank konvensional lainnya yang ada standar minimal saldonya. Sedangkan untuk kartu KKS ini nggak ada standar minimal saldonya, 0 rupiah juga nggak masalah, nggak bakalan terblokir karena nggak ada biaya adminnya. Cuma bedanya kalau kakak menarik melalui agen bank, itu biasanya ada biaya administrasi ya. Umumnya sebenarnya 5.000, tapi sebagian ada yang memperlakukan berlipat-lipat. Misalnya KPM ini dapat bansosnya cukup besar, maka biaya administrasinya juga besar. Biasanya sih seperti itu ya, tapi nggak semua ya, hanya sebagian petugas agen bank yang seperti itu. Ada juga kok yang baik hati dan banyak rezekinya dan mengerti situasi KPM-nya sehingga memberikan tarif administrasi itu standar, yaitu Rp5.000. Nah, itu bedanya kalau narik ke agen. Dan berikutnya yaitu kalau kakak narik ke ATM langsung, itu tidak ada biaya administrasinya. Cuma itu tadi pecahannya terbatas ya, nggak bisa ditarik sampai 0 rupiah sekalipun, karena
ATM ini kan ada yang pecah 50.000, ada pecahan yang 100.000. Dan berikutnya yang paling penting sekali, karena ada juga yang sempat membahas ini ya, bahwa katanya apakah benar kalau bantuan sosial tersebut yang dari pos dialihkan ke kartu KKS maka akan kembali cair berupa sembako yang diberikan. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi ya. Sudah sejak 3 tahun yang lalu itu sudah tidak berlaku lagi. Yang namanya agen Iwarong itu sudah dihapuskan sejak 3 tahun yang lalu. Sekarang KPM itu sudah bebas menarik saldo bansosnya berupa uang, entah itu ke agen atau ke ATM langsung, menarik saldo bantuan sosialnya berupa uang langsung, karena saldonya itu sudah berupa saldo biasa, bukan lagi berupa e-wallet. Kalau dulu kan e-wallet ya, jadi mau nggak mau harus ditukar, maksudnya ditransaksikan melalui agen tersebut. Ya sudah bekerja sama dengan program pemerintah, tapi hal itu sudah dihapuskan. Jadi KPM atau penerima bantuan sosial ini yang caranya melalui kartu KKS sudah bebas narik berupa saldo uang, lalu kemudian saldo bantuan sosialnya dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Nggak harus belanja di agen itu, di tempatnya narik bansos. Kalau ada agen yang bilang harus beli sembako di sini, aturan dari mana itu? Tanyakan dulu dasarnya dari mana, dasarnya. Suruh perlihatkan surat perintahnya kalau memang ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau masih ngotot, ya cari aja agen yang lain. Toh agen juga bukan cuma satu ya. Kalaupun nggak ada agen lain lagi di daerahnya karena mungkin tinggal di wilayah terbatas, langsung ke ATM aja nariknya, atau minta difasilitasi oleh pendampingnya terkait permasalahan tersebut. Biarkan pendampingnya yang coba ngobrol sama agennya ya, seperti itu. Terima kasih, hari ini saya ada kegiatan terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila saya ada salah kata dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.